Selamat malam, saudara-saudara sekalian yang hadir di sini dan juga yang ada di rumah. Kita bertemu lagi dalam PA mingguan hari Rabu malam dan kita sampai pada seri terakhir dari buku Pak Eka Dharmaputra, Dengarlah yang dikatakan Roh. Kita sudah membahas 6 teguran kepada 6 jemaat atau pujian, dan pada hari ini kita mendengar jemaat Laodikia yang jemaat besar di kota besar, tapi tidak ada pujian, hanya ada kritik, dan kritiknya besar sekali. Ya, itulah sebabnya diharapkan kita mendengar apa yang dikatakan kepada jemaat Laodikia. Karena itu tema kita pada malam ini adalah tidak ada tempat abu-abu, harus jelas memihak nilai-nilai atau sikap Kristus atau sama sekali tidak. Atau kata Wahyu, tidak dingin, tidak panas. Atau kata Pak Eka, no to status quo. Ya, jadi harus jelas kita hadir di dunia ini untuk apa. Tapi sebelumnya mari kita menyanyi, saudara-saudara, dari PKJ 129 ayat 1 dan 2. Pakai mic-nya, pakai mic-nya, pakai mic. Pakai mic. Kau perkasa, ku lemah. Jauhkanku dari celah. Hatiku amat tentram, asal aku dekat padamu. Makin akrab padamu. Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Dalam dunia yang kelam, bila aku tenggelam, tangan siapa terentang, hanya Kau Tuhan, hanya Engkau. Makin akrab padamu. Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Ya, demikian, dekat pada Tuhan dan berharap padanya itu jelas panas ya, bukan tidak dingin, tidak panas. Dekat Tuhan, jelas kekristenannya di tengah masyarakat. Mari kita berdoa untuk mendengar, merenungkan, dan menikmati firman. Kami bersyukur ya Tuhan, karena pada malam ini kami ada lagi acara pemahaman Alkitab untuk jemaat. Meski tidak bisa bertatap muka, kami boleh menikmati sama-sama bacaan, baik dari firman, dari Alkitab, atau juga dari perenungan-perenungan orang percaya.
Biarlah apa yang kami pikirkan, kami obrolkan, membuat kami dalam hidup sehari-hari menjadi orang Kristen yang panas, yang hangat, bukan yang tidak panas, tidak dingin. Sehingga kami tidak mengulangi lagi kesalahan jemaat Laodikia yang tidak panas, tidak dingin. Tolonglah kami supaya dalam membaca, dalam merenungkan, dalam berpikir-pikir mengenai kekristenan kami terus dapat tampil sebagai orang yang punya identitas, sebagai orang yang bergaul dengan Tuhan dan menawarkan kepada hidup, kepada masyarakat, kehidupan bersama yang penuh dengan pesan-pesan Tuhan, kehendak Tuhan, dan keinginan Tuhan. Kami berdoa dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Jadi ini jemaat Laodikia ini, jemaat ke-7 atau terakhir dari deretan jemaat yang menerima pesan dari Kristus. Wahyu 3 mulai ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah diburnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah dirimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah saudara-saudara bacaan Wahyu 3, teguran atau sapaan kepada jemaat Laodikia. Kita masuk sedikit mengenai hal ini ya, pengantar ya. Saudara-saudara, inilah jemaat terakhir dari 7 jemaat di Turki, atau dalam Alkitab disebut Asia Kecil, yang mendapat surat dari Rasul Yohanes. Ya, kita lihat di petanya. Ya, ini ada petanya nih. Itu ada 7 kota di peta itu ya. Laodikia itu paling tenggara. Yang 6 kota yang lain itu dekat-dekat di utara di sana ya. Ada Efesus, Smyrna dan sebagainya itu. Itu membuat bahwa Laodikia ini istimewa. Tidak ada penderitaan. Ya. Jadi rupanya toleran, kotanya itu toleran. Ada jemaat lain yang menderita sekali.
ya. Tapi jemaat ini tidak. Dibandingkan dengan 6 jemaat yang lain, Laodikia ini adalah jemaat yang paling makmur dan tenang. Tidak ada aniaya, tidak ada ratap tangis penderitaan, tidak terdengar ada guru penyesat dalam jemaat, tidak ditegur, dan tidak ada kekafiran, tidak ada penyembahan berhala di sana. Namun saudara-saudara, pada sisi lain, inilah jemaat yang tidak ada baiknya sama sekali di depan Tuhan. Kristus tidak memberikan satupun pujian kepadanya. Ya. Pak Eka Dramaputra di dalam bukunya itu mengulas mengenai kota ini. Ya. Tolong ya, Saudara Meta bacakan apa yang dikatakan Pak Eka dalam bukunya itu. Akhirnya tibalah kita ke jemaat ke-7. Jemaat terakhir yang disapa Tuhan dalam kitab Wahyu. Jemaat Laodikia. Ini adalah jemaat yang istimewa karena merupakan satu-satunya jemaat di antara 7 yang disebut yang tentangnya Kristus cuma mencela dan tak satu kali pun dia memuji. Padahal Yesus yang kita kenal begitu objektif dan selalu berpikir positif, yang dianggap sampah oleh masyarakat dengan tanpa sembunyi-sembunyi pun dia hargai. Sampai-sampai musuh bebuyutannya, orang-orang Farisi, walau habis-habisan dia kecam kalau salah, toh tak segan-segan dia puji bila memang pantas. Tapi mengapa kali ini dia berbeda? Begitu bobrokkah jemaat Laodikia? Seberapa hitamkah dia sehingga terpilih menjadi contoh buruk? Artinya, jemaat yang tidak punya apa-apa untuk ditirukah? Nah, ini benar-benar harus menjadi pelajaran. Harus menjadi catatan penting bagi kita. Jemaat-jemaat modern ya, yang hidup sekarang. Tapi sebelumnya mari kita melihat mengapa jemaat ini sangat makmur. Rupanya jemaat berada di tengah kota yang memang luar biasa, hebat sekali. Ya, Pak Eka itu menulis keistimewaan kota Laodikia itu sangat luar biasa di mana jemaat ini berada. Tolong ya Pak Andreas bacakan mengenai hebatnya kota ini. Kota Laodikia, tempat jemaat Tuhan yang unik ini tinggal, didirikan oleh Antiochus dari Syria untuk istrinya Laodike. Sebagai kado untuk sang tersayang, wajarlah bila segala sesuatu telah diperhitungkan secermat-cermatnya dan dipersiapkan sebaik-baiknya. Dan memang terbukti Laodikia segera berkembang menjadi kota yang besar, ramai, dan terkenal. Ada 3 ciri khas kota ini yang membuatnya terkenal di mana-mana. Pertama, Laodikia terkenal sebagai salah satu pusat kegiatan perbankan dan keuangan terbesar. Karenanya, ia juga merupakan sebuah kota yang termakmur dan terkaya di dunia. Pada tahun 61 ketika terjadi gempa bumi hebat dan sebagian kota ini hancur, ia menolak bantuan dari luar karena merasa cukup mampu untuk membangun kembali dirinya sendiri. Inilah yang saya namakan mentalitas Laodikia, merasa tidak butuh apa-apa dari siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Kedua, Laodikia juga termasyhur karena kerajinan pakaian jadinya, khususnya yang terbuat dari wol. Bulu domba eks Laodikia terkenal lembut, mengkilap, serta berwarna hitam keungu-unguan. Amat indah dan anggun, terutama bila dikenakan sebagai jubah kebesaran. Inilah mentalitas Laodikia yang lain, begitu bangga dan yakin diri akan kecantikan dan keelokannya, sehingga yang diinginkannya hanyalah dikagumi banyak orang. Yang ketiga, Laodikia juga kesohor karena mutu sekolah kedokterannya. 2 doktor alumni sekolah ini, Zeuxis dan Alexander Philalet, begitu menjulang reputasinya sehingga
wajah dan nama mereka diabadikan di atas uang logam mereka. Namun yang membuat prestasi medis kota ini lebih melambung lagi ke mancanegara adalah salep mata dan salep telinga yang mereka produksi. Tidak heran bila orang Laodikia merasa diri sehat selalu. Pendengarannya dan penglihatan mereka istimewa. Ya, bukan main. Kota punya prestasi dunia. Ya paling tidak 3 hal itu ya. Keuangannya, perbankannya sangat maju. Terus sekolah kedokterannya populer di seluruh dunia, dunia kekaisaran Romawi. Dan produksi pakaian jadi, produksi woolnya hebat. Ya. Jadi reputasi mendunia, saudara-saudara, kota ini. Sungguh membawa pengaruh besar bagi mentalitas jemaat juga. Ya. Mental Laodikia masuk juga ke dalam jemaat. Ya, dalam hal ini ternyata pengaruh kota tempat tinggal kepada gereja itu dirasakan di situ. Apakah ya saudara-saudara merasa juga bahwa jemaat Cibunut misalnya ya, jemaat-jemaat kota itu punya nilai-nilai juga yang dipengaruhi oleh kota? Ada nggak yang kita rasa di Cibunut misalnya, wah ini mau bukan dari Alkitab ini, tapi pengaruh kota ini. Ada sesuatu yang Anda rasakan? Mungkin karena jemaat Cibunut ini berbasis keberagaman ya. Hah? Berbasis keberagaman. Oh, Baik keberagaman asal usul daerah yang berujung pada keberagaman sikap, keberagaman cara untuk bersosialisasi. Saya pikir cara paling aman untuk kita bisa berkomunikasi dengan orang berbeda budaya adalah bersikap toleransi ya. Jadi ya toleransi itu secara sederhana bisa dimana sebagai ya coba mencari jalan tengah begitu ya. Tidak memihak ke sini dan tidak memihak ke satu kubu. Mungkin mungkin itu bisa menjadi salah satu kenyataan yang ada. Walaupun apakah itu berarti apakah itu berarti negatif untuk Cibunut, masih perlu kita lihat. tapi bagus ya bahwa yang dilihat keragamannya di kota ini banyak suku bangsa masuk ke gereja juga keragaman gitu ya. Lalu kita berusaha bijaksana bergaul dengan semua macam perbedaan ya. Ya bagus malah ya kalau itu pengaruh dari masyarakat seperti itu ya. Jadi yang jadi problem adalah bagaimana kita sebenarnya seharusnya menyikapi perbedaan itu. Apakah kita mencari jalan aman atau yang dikehendaki Alkitab. Oh iya. Kita punya suatu ketegasan, tapi ketegasan macam apa? Itu yang proses yang harus dijalani, dipelajari. Ya. Jadi pengaruh dari masyarakat majemuk masuk ke dalam gereja mau tidak mau ya. Jadi kita berusaha untuk mencari selalu apa yang baik bagi semua, gitu ya. Mau mengerti bahwa ada perbedaan gitu ya. Tapi bisa juga terjadi adalah bahwa saya tidak bersikap apa-apa. Mau menyenangkan semua orang gitu. Salah satu sikap yang paling gampang, yang paling aman adalah bisa menyenangkan setiap orang gitu ya. Itu saya pikir yang konsekuensi dari keberagaman. Walaupun dalam keberagaman kita bisa bersikap, tapi ada sikap lain yang cenderung lebih gampang gitu ya. Oke, kita cari aman gitu ya. Ya. Saya juga merasa saudara-saudara bahwa ini pengaruh dari apa yang ada di masyarakat. Ya. Ini kan alat komunikasi, tapi kadang-kadang kita tidak berkomunikasi lagi dengan orang-orang dekat. Di gereja juga kita lihat di tengah kebaktian bisa main WA, bisa juga. Jadi ini masuk rasanya ke dalam jemaat juga. Sehingga kita tidak jelas dalam kebaktian misalnya ya. Apakah saya sedang kebaktian dengan terus atau sedang sebetulnya hati saya itu
terarah ke siapa-siapa yang sedang mau menyampaikan pesan kepada saya. Ya, pokoknya adalah pengaruh kota terhadap gereja itu selalu akan dirasakan. Nah, jemaat Laodikia ada di kota itu, rupanya mentalitas kota juga masuk menjadi mentalitas. Ya, kami punya ini, kami punya itu, kami tidak butuh apa-apa lagi, kami tidak butuh siapa-siapa lagi. Ya, dikata tidak butuh siapa-siapa, tidak butuh apa-apa lagi. Ya, itu pengaruh kota terhadap gereja Laodikia. Semua sudah tersedia secara melimpah. Selalu merasa sehat walafiat. Ya, kita maklum sekarang jemaat yang berdiri di kota itu kebagian nikmatnya kehidupan kota Laodikia yang serba wah, serba luar biasa. Ya. Ini ada tayangan ya. Apalagi yang dicari manusia. Kalau keuangan, barang kebutuhan manusia, dan obat melawan penyakit sudah tersedia begitu berlimpah. Ya, jadi bisa dikatakan, wah, kalau sudah tersedia ini, apalagi yang dicari? Kita sudah pede betul, sangat percaya diri. Ya, nah itulah sedikit pengantar saudara-saudara mengenai jemaat yang ditegur ini. Kita sekarang masuk ke tafsir atas ayat-ayat itu. Ayat 14 ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat-malaikat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ya. Jadi nama yang diberikan kepada Tuhan Yesus di sini Amin. Ya, Amin. Ya, kalau dalam ayat 14 ini Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Anda membayangkan nama ini diberikan kepada Kristus ini, maknanya apa? Ini juga ada orang Indonesia ya namanya Amin ya. Ada dulu pemborong memperbaiki rumah di pastor itu Pak Amin namanya. Ini juga Kristus diberi nama Amin, memakai nama Amin. Apa yang Anda pikir-pikirkan kalau membaca ayat 14 ini, kok nama ini dipakai untuk menyapa jemaat Laodikia? Ada? Silakan. Kebayang saya sih mungkin karena jemaat terakhir kali ya Om ya. Makanya kan kalau misalnya Amin kan kesannya kayak final gitu. Mengakhiri doa. Mengakhiri doa gitu. Ya. Tapi kita mau mengakhiri doa itu pun maksud kita apa dengan kata amin itu? Mengkonfirmasi sesuatu yang benar. Benar. Ya, saya kira gitu. Saya pernah ingat dulu ditanya ke sini majelis. Kita kalau bilang amin di dalam doa itu artinya apa? Terus dia bilang apa? Selesai. Selesai. Tapi sebetulnya itu konfirmasi tentang kebenaran. Makanya dalam ayat 14 dikatakan, yang menyapa ini adalah Amin, saksi yang setia dan benar. Jadi yang datang ini bukan abal-abal, bukan main-main, bukan tukang hoaks. Ini adalah orang yang membawa kebenaran Allah, kesetiaan Allah di dalam menghadapi jemaatnya. Ya, makanya di dalam ayat 14 ini sangat tegas namanya itu Amin. Inilah firman dari Amin. Bukan inilah firman dari nama lain. Dari Amin. Yaitu yang hadir mewakili kebenaran Allah. Mewakili kesetiaan Allah. Ya. Dan dikatakan permulaan dari ciptaan Allah. Ya. Jadi Kristus dianggap awal dari segala sejarah. Permulaan sejarah. Ayat 15-16. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, itu ayat 15-16. Jadi jemaat tidak dingin, tidak panas, suam-suam kuku. Ini keadaan yang dianggap
buruk, sangat buruk di mata Tuhan. Sebab itu dikritik sedemikian keras sebagai sesuatu yang akan dimuntahkan dari mulut Tuhan. Ya. Pantas untuk dibuang, tidak diperlukan sama sekali. Ya, suatu celaan yang tidak terbandingi. Kristus merasa jijik terhadap keadaan jemaat yang tidak dingin, tidak panas. Jemaat ini jemaat yang tidak mau repot-repot. Ya, tidak mau memilih antara taat kepada Allah atau tidak taat kepadanya. Ya, jadi ya ke sini, ke situ. Ya. Pak Eka tuh menyebutnya dalam bukunya itu, ya tolong ya Pak Irfan ya bacakan 97 sampai 98 itu ya. Belum pernah terjadi Kristus begitu murka sampai dia berkata, "Aku akan memutahkan engkau dari mulutku." Orang yang mengenal jemaat Laodikia barangkali akan bertanya-tanya, Yesus merasa muak dan mual terhadap jemaat yang sekaya, sebesar, secantik dan setentram itu. Mengapa? Yesus pun menjawab, "Karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas." Astaga naga. Apakah kita tidak salah dengar? Bukankah bagi banyak orang, jemaat yang suam-suam kuku seperti Laodikia justru adalah jemaat yang ideal? Istilah yang dipakai adalah jemaat yang moderat, yang tenang, yang mapan, yang dewasa, yang tidak terseret ke ekstrem kiri atau kanan. Menurut Trolls, betul Pak Bobo? Ya, terus. Ya, betul-betul gereja, bukan cuma sekte atau sempalan. Betul-betul matang dan stabil, tidak mudah meledak-ledak, lalu melempem dengan segera, bagaikan anak puber. Wah, ya jadi justru ini menurut umum inilah jemaat yang bagus, ya tenang, tidak usah repot-repot harus menampakkan imannya dalam kota, ya jadi tidak harus susah-susah memberitakan kebenaran Tuhan, tidak usah harus membicarakan secara tegas sikapnya terhadap segala kejahatan, ya amanlah. Ya, bahkan menurut Pak Eka ada teolog yang bernama Ernst Trulst yang bilang inilah gereja yang tidak kadang-kadang genit seperti orang puber, kadang-kadang kalem seperti orang tua. Ya, itulah gereja benar-benar tenang, moderat, ya tidak harus berbeda pandang dengan orang lain. Ya. Ya menarik ya. Mengapa keadaan tidak dingin, tidak panas itu menimbulkan murka Tuhan? Ya, sehingga akan dimuntahkan. Memang saudara-saudara ya, makanan itu kalau tidak dingin, tidak panas, ya nggak enak dimakan ya. Kalau bakso mestinya panas, baru enak dimakan. Kalau sudah agak dingin, itu mesti dipanaskan. Atau es buah. Es buah kalau sudah tidak dingin, ya nggak enak juga, mesti dimasukkan kulkas lagu baru enak dimakan. Jadi tidak panas, tidak dingin itu harus baiknya dimuntahkan, tidak enak dimakan. Ya. Kalau suam-suam kuku tidak enak. Nah begitulah kekristenan. Bilang ya, tapi tidak. Bilang tidak, tapi iya. Ya. Menamakan diri orang Kristen, tapi tidak tampak bahwa dia hidup secara Kristiani di tengah kota. Tapi disebut bukan orang Kristen, tapi mereka mengaku sebagai jemaat Tuhan. Ya, jadi tidak mau repot-repot. Ya, tidak. Ya bilang iya tapi tidak, bilang tidak tapi iya. Ini yang membuat betul-betul Tuhan merasa ini tidak berguna. Ya, tidak berguna. Pak Eka menyebut jemaat ini, tidak dingin, tidak panas ini, sebagai jemaat abu. Tinggal abu, tidak ada apinya lagi. Atau jemaat ampas, santannya sudah tidak ada lagi. Ya. Tolong ya Pak Lui ya, bacakan
kritik Pak Eka terhadap jemaat seperti ini? Silakan. Salah besar. Saya 100% sepakat dengan William Berkeley yang mengatakan bahwa kecaman Kristus terhadap jemaat Laodikia mengingatkan serta memperingatkan gereja-gereja Tuhan masa kini akan 3 hal yang maha penting. Yang pertama, bahwa tidak ada sikap yang lebih benci Yesus di samping kemunafikan daripada ketidakpedulian. Seorang penulis dapat menulis sebuah biografi yang bagus apabila ia benar-benar mencintai atau membenci subjek yang ditulisnya. Orang yang acuh tak acuh adalah orang yang paling sulit untuk diajak berurusan. Karena itu persoalan terbesar bagi pemberitaan Injil di seluruh dunia, khususnya di Barat, dewasa ini bukanlah karena orang menolak atau tidak percaya kepada Allah, tapi karena orang yang tidak peduli terhadap keberadaannya. Adanya sikap Allah ada atau tidak ada, sebodoh amat. Dan akhirnya tidak ada yang lebih mengkhawatirkan bagi masa depan gereja daripada kecenderungan formalisme atau kecondongan untuk mempertahankan status quo. Artinya sikap tidak mau repot dan tidak mau ribut. Gereja seperti begitu mencintai dirinya sendiri dan hanya peduli akan rasa amannya sendiri. Dengan begitu, ia berhenti menjadi gereja misioner dan gereja yang tidak misioner. Tidak pantas lagi disebut sebagai gereja yang akan dimuntahkan dari mulut Yesus. Yang kedua, bagi Yesus tidak ada sikap yang lebih tidak Kristiani daripada sikap netral atau tidak mau bersikap atau enggan berpihak. Orang Kristiani yang mau netral dalam segala hal adalah Kristiani yang tidak mau mengambil keputusan pribadi, tidak mau mikul risiko, tidak bersedia membayar harga yang menjadi kewajibannya. Orang Kristiani yang hambar, garam yang tawar, karenanya hanya pantas untuk dibuang dan diinjak-injak orang. Yang ketiga, tidak ada kecenderungan yang lebih berbahaya ketimbang kecenderungan untuk menjadi Kristiani yang komersial, yang kehilangan makna fungsionalnya, baik di dalam bagi orang-orang Kristiani sendiri, apabila keluar dari dunia. Jumlah orang Kristiani di Indonesia memang cukup banyak, tapi apakah kekristenan yang punya dampak dan makna langsung serta nyata di dalam hidup mereka? Kekristenan yang kehilangan makna adalah kekristenan yang apinya telah padam, hanya menyisakan abu. Kekristenan yang telah kehabisan sarinya dan tinggal menyisihkan sepah. Padahal konon ada kata-kata Yesus yang tak terekam di dalam Injil. Siapa yang berada di dekatku, berada di dekat api. Tidak mungkin suam-suam kuku. Kecenderungan menyukai status quo, tidak repot-repot, tidak ribut-ribut adalah kecenderungan universal. Orang merasa lebih aman dan juga lebih bisa diterima oleh sekitarnya. Namun, sekali lagi, kekristenan status quo adalah kekristenan abu, kekristenan sampah. Karena itu, kekristenan sampah. Ya, jadi itu sebabnya Tuhan marah. Tidak jelas. Ya, mirip garam yang tidak asin lagi, pantas diinjak-injak orang. Ya, atau santan yang tinggal sepahnya, tinggal ampasnya.
Nah ini dianggap gereja yang sudah bukan gereja lagi. Gereja yang kehilangan fungsi visionernya, misionernya, fungsi memberitakan kabar baik. Gereja yang harus dibuang masyarakat, harus apalagi oleh Tuhan, diinjak-injak. Ya, jadi sebetulnya sudah lama Pak Eka meratap tentang sikap gereja yang tidak ini tidak itu, mau enak, mau tidak mau repot-repot. Ya, nah apakah menurut saudara-saudara ini mudah diwaspadai nggak dosa begini? Kalau dosa penyembahan berhala, dosa kesesatan ajaran, dosa percabulan, kalau ada di gereja, bisa diamati ya. Tapi kalau dosa tidak panas, tidak dingin, ini mudah nggak ini kita diskusikan? Gereja kita ini panas atau dingin? Nah, misalnya begitu. Bagaimana nih menurut saudara-saudara? Sulit sih kalau menurut saya ya Pak ya, karena kan orang bisa berlindung di balik kata bahwa saya beradaptasi dengan lingkungan gitu istilahnya gitu ya. Jadi ya kayak tadi toleransi gitu. Kan kalau misalnya dilihat katanya jadi kesannya kayak positif gitu. Padahal sebenarnya ketika kita nggak berani mengambil sikap, mungkin kita bilang bahwa saya kan lagi toleransi sama kamu gitu. Padahal sebenarnya mungkin kita harusnya bisa mengambil sikap gitu. Apakah tindakan saya atau tindakan orang tersebut benar atau sudah sesuai dengan firman atau enggak. Nah itu yang mungkin susah kita deteksinya gitu. Jadi kalau saya tidak ikut, nanti saya dianggap aneh. Orang aneh gitu. Iya. Jadi outsider. ikut. Saya kira. Nah ini tidak panas, tidak dingin. Bilang iya tapi tidak. Saya Kristen, tapi sebenarnya nggak ada kekristenannya. Atau saya bukan Kristen kok, tapi menyebut diri gereja. Ya sih. Ada lagi mungkin? Banyak. Rasanya sekarang ini lebih banyak lagi dibanding yang dulu. Karena banyak orang yang ngaku saya Kristen, tapi perbuatannya nggak Kristen. Banyak gereja yang mengaku gereja Kristen, tapi nggak nggambarin kekristenannya. Dan itu banyak sekali. Pokoknya asal jalan aja dulu. Jalan di tempat apa yang kita sukai, kita jalanin aja. Gitu. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Atau mungkin bisa berlindung di balik, ya saya berusaha untuk jadi orang baik, tapi saya baru bisa mulai dari bertoleransi dulu gitu ya. Tapi sayangnya dia berhenti cuma sampai di situ. Ya. Jadi tidak ada kelanjutan dari saya mulai dari ini, tapi kelanjutannya ya sami mawon. Saya tetap aja jalan. Kalau saya setuju dengan Pak Meta tadi. Ya. Oke. Kelihatannya kata-katanya positif. Kata-kata ini menunjukkan kasih begitu ya. Ya. Tapi ternyata kalau berhenti cuma sampai di situ, itu jadi membahayakan. Bukan membahayakan, apa namanya? Jadi menjebak. Ya. Kalau dari saya sedikit aja, sebenarnya saya setuju dengan toleransi karena supaya kita bisa beradaptasi di tengah lingkungan. Tapi kalau di gereja ini maupun di luar sebenarnya kalimat di sini tentang tidak dingin, tidak panas itu sindiran yang keras buat kita sebagai orang percaya. Pada akhirnya kita harus bersikap karena seperti dikatakan di sini bahwa kalau dekat dengan Yesus itu dekat dengan bara, artinya panas, bukan. Jadi pasti panas. Ya, artinya harus menghadapi suatu keadaan yang memang mau nggak mau, suka dan tidak suka, khususnya ini bicara tentang kebenaran, itu sulit kalau toleransi. Artinya kita harus bersikap sebagai orang percaya. Ya. Jadi ini istilah yang dipakai itu status quo. Status quo itu pokoknya udah aman lah begini, tidak usah bikin macam-macam lah, ya, tidak usah berpihak sana, tidak usah berpihak. Kita jalani hidup yang dikritik habis sebagai ini gereja sampah, tidak mau bikin, tidak mau repot. Ya, tapi kalau dipertanyakan, ada nggak gereja di sekarang ini yang menganut atau melakukan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus? Artinya, ya saya akan muntahkan kamu. Kamu benar anggota gereja sini, tapi saya akan muntahkan kamu dari gereja sini. Ada nggak yang berani kayak gitu? Ya, inilah sukarnya menilai
gereja kita itu dingin atau panas atau Ya. sebetulnya tidak dingin, tidak panas. Yuk bisa bicara mengenai program. Oh kita panas kok, ini programnya ada Betul. disanggah. Enggak, ini mah program untuk menyenangkan kita aja. Sebetulnya bisa juga kan? Ya, Karena mungkin yang narasi yang beredar di masyarakat sekarang, kalau sangat bersikap itu berarti dia ekstremis kiri, Iya, gitu, ekstremis kanan. Iya. Yang konotasinya justru buruk gitu ya, gitu kan? ya, Yang di tengah-tengah itu yang bagus gitu ya, ya. Nah itu jadi apa? Tadi bicara soal pengaruh kota, pengaruh nilai masyarakat. Yang paling kerasa itu bahwa kalau you dingin sekali, you berarti ekstremis. dicap ekstremis yang kebetulan dinilai masyarakat sekarang adalah yang negatif. Ya, Dan itu kalau bicara negatif dekat banget sama dosa gitu ya, 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 gitu ya. ya. Jadi apa? Mungkin pemahaman seperti itu juga yang apa? Yang harus kita pahami. Ya, ya. Jadi memang mencari amannya itu kan masalah di sini. Mencari amannya ini yang Ya. Yang bikin penting- Tuhan. Yang penting anggota saya banyak. Nggak peduli kamu mau dingin, nggak peduli kamu mau panas, pokoknya kamu anggotaku. Ya. Nah ini sekarang kan orang-orang yang menyikapi kamu bukan anggotaku karena kamu seperti ini. Itu kan nggak banyak Ya, sekarang ya. malahan gitu. Ya, ya, betul. Jadi tidak mudah ya. Ya. Ini kesukaran kita. Gereja ini dingin atau panas atau sebetulnya tidak dingin, tidak panas. Atau mungkin juga lebih ke arah ini juga sih Om. Tadi kalau ngomongin soal pengaruh kota gitu ya Pak ya, individualisme manusia kan sekarang cukup besar gitu. Keegoisannya tuh cukup besar sehingga kalau misalnya kita mau menilai, kalau misalnya tadi Pak Lui bilang menilai orang lain atau menilai jemaat itu menjadi sesuatu hal yang tabu untuk dilakukan karena ya hidupku gitu. Itu juga akhirnya membuat orang juga nggak berani untuk mengambil sikap Ya. atau menilai Ya, orang lain ya. gitu. Nah, kesukarannya kan gereja ini disebut garam. Mesti memberi kepada hidup yang hambar rasa asin. Mesti memberi fungsi garam salah satunya mencegah pembusukan. Lah kalau di masyarakat ada kebusukan, lalu gerejanya ikut busuk, nah tidak ada lagi fungsinya. Ini yang disoroti. Wah ini gereja tinggal. Gereja tidak asin lagi ya Pak? Kenapa? Gerejanya tidak asin lagi. Tidak asin, ya tidak ada daya untuk mencegah pembusukan karena dia sami mawon, ya kira-kira gitu. Toleran terhadap yang busuk. Ya, Kalau kita beranjaknya dari aktivis kita, Pak. Kegiatan kita, terus kita berani ngomong sama teman sendiri, kamu jangan dingin dong, kamu jangan panas dong. kamu jangan terlalu anu dong. Iya. Ya, Ya. Kira-kira berani nggak? iya, iya. Ngono ya ngono. Kita kan sering nggak berani, Pak. Iya, iya. Kita sering nggak berani. Nah, sebab itu orang kaget. Wah, jemaat begini bagus kok bisa dicerca habis. Ya. Wah, tidak ada. Looking good gitu ya. Ya? Looking good. Istilahnya looking good Iya. itu enggak good ternyata. Iya, ternyata begitu tajam penglihatan itu kepada jemaat yang kaya, tidak produksinya, wah tidak butuh apa-apa lagi, kita sudah cukup, ya, yaitu, ya. Kita masuk ayat 17-18. Karena engkau berkata aku kaya dan telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Jadi kita melihat di sini dalam ayat ini semua kebanggaan jemaat disinggung. Saya kaya, saya punya obat, ya, tidak mungkin sakit. Saya punya pakaian, tidak telanjang. Jadi semua diangkat di situ oleh Tuhan dan menawarkan supaya
eh, membeli dari Tuhan atau dari Amin pakaian dan emas kekayaan. Nah ini lain sekali dengan jemaat Smyrna di dalam pasal 2 yang kita pelajari 3 minggu lalu. Pasal 2 ayat 9 ya, tolong Meta ya bacakan pasal 2 ayat 9. Sebaliknya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Ya, jadi jemaat Smyrna itu justru miskin betul-betul, dipermiskin oleh masyarakat, tapi setia. Jadi miskin tapi kaya. Nah, sebaliknya Laodikia merasa kaya, merasa tidak ada kekurangan, tapi disebut kamu melarat. Satu-satunya jemaat yang disebut melarat itu di sini. Kamu telanjang, kamu memalukan. Ya, jadi sebutan-sebutan di sini yang sangat mengagetkan. Jadi jemaat Laodikia ini merasa kaya, tidak butuh siapapun, apapun, tapi dialah satu-satunya jemaat dari 7 jemaat itu yang disebut merana, melarat. Ya, ini ada tayangan ya. Nah, sekarang penawaran Tuhan dalam ayat 18. Ya. Ya, tayangannya Mas. Satu-satunya jalan bagi jemaat Laodikia adalah membeli dari Kristus, Sang Amin yang setia dan benar di depan Allah. Apa yang diperlukan, ya, segala keperluan supaya tidak melarat, tidak malang, tidak miskin, dan tidak buta. Dalam Yesaya 55 ayat 1 itu ditawarkan gratis, tapi di sini disuruh beli. Ya, coba ya Pak Andreas saya bacakan Yesaya 55 ayat 1. Pakai itunya Pak. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ya, jadi orang miskin dalam Yesaya 55 ini adalah manusia yang memang tidak ada apa-apanya untuk diberikan kepada Allah. Lalu Tuhan memanggil, mari ambil makanan, susu, anggur tanpa bayaran. Ditawarkan, gratis. Tapi di sini disuruh beli. Ya, karena jemaat ini kan merasa kaya. Ya kalau disuruh gratis kan orang kaya, wah gengsi dong. Ya, jadi Tuhan mengajak mereka melakukan kegiatan biasa dalam hidup, yaitu transaksi. Ya, saya punya ini, beli. Ya, kamu harus membeli ini daripada aku. Apa yang harus dibeli itu dikatakan emas, ya, emas yang dimurnikan dalam api, pakaian putih, ya, dan minyak untuk melumas matamu. Disinggung semua. Emas, pakaian, obat, beli daripada aku. Ya. Jadi mereka diharapkan berubah sikap. Ya. Arti emas yang teruji itu, yang harus dibeli dari Kristus, dari Amin itu, adalah gambaran roh yang dibarui. Nah ini nih, gambaran tentang roh yang dibarui. Itu emas yang dimurnikan dalam api. Pakaian putih itu gambaran dari kesucian hati yang dapat menghasilkan kemuliaan pada hari kebangkitan. Ya. Dan anugerah yang dapat memulihkan mereka, dapat melihat kenyataan-kenyataan rohaniah. Ya, tolong ya Pak Irfan ya membacakan Wahyu 7 ayat 13-14 di mana pakaian putih ini disinggung lagi dalam kemuliaan. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku,
Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ya, terima kasih. Jadi di dalam surga itu kelihatan ada orang yang, kelihatan capek sekali. Dan ini adalah orang yang keluar dari kesusahan besar. Yang berusaha untuk setia dan pakaiannya yang putih dicuci dalam darah anak domba dan tidak sampai kotor. Nah, jadi mereka inilah yang kalau sampai mau membeli pakaian itu dari Kristus atau mendapatkan dari Kristus, maka mereka akan sampai akhir akan ditemukan berpakaian kemuliaan dalam kebangkitan. Ya, dalam 1 Korintus 3, 2 Korintus 4 diuraikan juga panjang lebar mengenai kekristenan yang bisa melihat. Ya, karena diobati matanya bisa melihat kenyataan-kenyataan rohaniah, ya, yang melihat perpecahan itu tidak pantas. Yang hidup di dalam kelemahan itu mengandalkan Tuhan. Itu namanya melihat kenyataan rohani. Tidak sombong lah. Hanya Tuhan yang diandalkan. Ya, diuraikan panjang lebar. Pak Eka menggambarkan keteledoran dalam memandang diri kaya raya ini adalah karena pertemuannya dengan kota Laodikea. Atau istilahnya digarami dunia. Jadi bukan hanya gereja yang menjadi garam dunia, tapi ternyata juga dunia menggarami gereja. Ya, itu Pak Eka dalam tulisannya itu, tolongnya Saudara Meta ya bacakan yang 94 ya, sampai 97. Berbagai kelebihan yang membanggakan ini membuat mereka silau akan diri mereka sendiri dan melupakan sisi kenyataan mereka yang lain, yaitu sisi wajah mereka yang buram. Mereka mengabaikan kenyataan mengenai betapa rentan dan rawan keadaan mereka sebenarnya. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan air mereka sehari-hari saja, mereka sepenuhnya harus tergantung serta dipasok dari luar. Berarti, sekali musuh berhasil menguasai sumber air, tamatlah riwayat mereka dalam sekejap. Bukankah ini adalah pelajaran hidup yang berharga, serta peringatan yang penting, agar kita tak pernah terlena, terbuai, atau terhanyut oleh rasa bangga, rasa bisa, dan rasa tidak perlu siapa-siapa? Agar kita selalu menyadari bahwa setiap orang memiliki titik lemahnya masing-masing. Sebab itu kita perlu waspada, bahwa tak ada orang yang serba cukup pada dirinya sendiri atau self-sufficient sehingga bisa bersikap persetan amat dengan orang lain. Tragis sekali mentalitas Laodikia. Agaknya tanpa sadar juga telah merambah masuk ke kehidupan jemaat. Sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Sebab Anda salah sangka dan akan kecewa berat bila Anda menyangka bahwa cuman gerejalah yang menggarami dunia. Di dalam kenyataannya, for better or worse, tak terhindarkan dunia pun menggarami gereja. Mengapa tak terhindarkan? Karena selama gereja berada di dalam dunia, maka interaksi antara keduanya adalah suatu keniscayaan. Tergantung pada bagaimana orang mengelolanya. Perjumpaan ini bisa mencelakakan, tapi juga bisa memperkaya dan mendewasakan. Bisa memperkaya dan mendewasakan sebab gereja lalu dipaksa untuk mau tidak mau secara terus-menerus merumuskan penghayatan imannya kembali, supaya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan dunia. Hanya dengan berbuat demikian, iman Kristiani mampu menyapa kebutuhan manusia secara relevan. Dan hanya dengan menjadikan dirinya berfungsi serta relevan bagi sekitarnya, gereja tidak digulung habis oleh dunia. Hanya bila perumusan imannya dapat dipahami oleh dunia dan menjawab kebutuhan-kebutuhan real dunia, gereja bisa menggarami dunia. Namun, pada saat yang sama harus pula saya tekankan bahwa gereja hanya dapat menggarami dunia ini kalau ia mampu menawarkan sesuatu yang lain dan yang tidak lebih baik kepada dunia. Kalau gereja demi relevansinya lalu menjadi sama saja dengan dunia, ia tidak berguna apa-apa bagi dunia. Lagi pula, ia bukan lagi gereja.
Dalam pengertiannya bahwa orang Kristiani harus hidup dan menjadi berkat bagi dunia, tetapi tidak boleh menjadi serupa dengan dunia, maka pertobatan atau menjadi Kristiani tidak boleh hanya ditandai dengan sekedar berganti agama. Pertobatan menuntut perubahan yang jauh lebih dalam, lebih radikal, dan lebih menyeluruh daripada itu. Bukan cuma perubahan kosmetik, tapi juga perubahan mentalitas. Mentalitas orang Kristiani mesti berbeda daripada mentalitas dunia. Malah tidak cuma berbeda, tetapi mesti lebih baik. Kekristenan harus menjadi nilai lebih, added value bagi dunia. Yang saya sebut terakhir inilah yang tidak terjadi di jemaat Laodikia. Mereka memang berhasil membangun sebuah jemaat yang relatif besar, kaya, dan indah. Namun pada dasarnya mentalitas mereka masih mentalitas lama, mentalitas dunia, mentalitas Laodikia. Merasa diri serba cukup, serba bisa, dan tak memerlukan apapun dari siapapun, termasuk dari Tuhan sekalipun. Tidak mau tahu akan kerapuhan mereka sendiri. Karena itulah Kristus datang dengan kecaman yang sangat tajam. Engkau berkata, aku kaya, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Kelihatannya kaya, tetapi sesungguhnya melarat. Bangga dan bahagia, tapi malang. Begitu yakin akan kemujarapan salep mata mereka, tetapi sesungguhnya buta. Mereka begitu genit berlenggak-lenggok dengan jubah wol kebesaran mereka yang lembut berwarna hitam keungu-unguan, tapi tidak merasakan ketelanjangan mereka. Padahal untuk air yang mereka konsumsi sehari-hari saja, mereka begitu tergantung dari luar. Wah, keras ya. Ya, merasa kaya tapi telanjang, ya. Ini kritik, ya. Ini dianggap keteledoran, kelalaian kalau merasa bisa, merasa kaya, merasa besar. Tapi sebetulnya melarat, ya. Nah, ini menurut Pak Eka kan mau tidak mau ini niscaya terjadi bahwa pertemuan gereja dan masyarakat itu akan saling mempengaruhi. Bisa juga gereja mempengaruhi masyarakat, menggarami masyarakat, tapi sebaliknya juga dunia ternyata menggarami, tanda kutip ya, menggarami gereja, mempengaruhi gereja. Karena itu gereja menurut Pak Eka harus punya nilai yang lebih baik untuk memperbaiki keadaan. Tidak bisa hanya sekedar serupa dengan dunia. Kalau serupa dengan dunia digulung habis. Oh, sami mawon kok, ya. Tapi kalau dia mempunyai nilai untuk memperbaiki, memperbaharui, ada namanya added value, nilai lebih yang dimiliki gereja untuk diberikan kepada dunia. Ya, hambatan yang ada di masyarakat itu mesti dihadapi dengan nilai yang diterima dari Kristus sebagai nilai yang lebih untuk memperbaiki keadaan di masyarakat. Nah, ini menurut Pak Eka ini harus dikelola dengan baik. Kalau tidak, kita digulung habis oleh dunia ini. Perjumpaan dengan dunia ini mesti dikelola dengan baik. Nah, bagaimana ya caranya ya saudara-saudara mengelola pertemuan dunia dengan masyarakat ini supaya masyarakat dengan gereja ini supaya tetap baik. Tidak artinya menjadi berkat lah bagi dunia. Jadi tidak menjadi gereja tidak ada artinya di dunia ini. Ada gak sesuatu yang bisa bagaimana mengelola pertemuan ini supaya tetap menjadi kebaikan bagi perjalanan manusia? Saya teringat satu istilah. Kalau soal panas atau dingin itu bicara soal kontras ya, kontras kehidupan. Nah, terkait dengan kontras itu ada satu pilihan, mau movement atau jadi monumen, gitu ya. Kalau jadi monumen artinya dia tidak bergerak lagi, dia hanya untuk diingat orang, Dilihat orang, ditinggal orang. Kalau masih bernilai dia dipelihara. Kalau nilai itu sudah runtuh, monumen itu akan dapat diganti. Atau jadi sebuah movement, jadi pergerakan yang setiap harinya akan selalu baru, gitu ya. Nah, dan saya melihat di jemaat ini adalah gambaran Tuhan tentang
menjadi sebuah monumen, bukan menjadi terus bergerak. Ya, karena salah satu ciri kehidupan adalah pergerakan, ya, adanya pergerakan. Jadi secara keseluruhan Tuhan mengingatkan pada kita bahwa tetaplah bergerak. Walaupun bergerak untuk menghabiskan energi, membuat capek, tapi saya pikir pesannya itu, ya. Ya. Jadi kalau mau jadi panas atau dingin, sekarang tinggal jadi, ya mau jadi monumen atau tetap melakukan movement gitu. Ya. Jadi ini menarik ya, monumen untuk dilihat saja ya, ya, ditinggal, dilihat monumen gitu ya. Kalau movement selalu berubah ya. Nah ini menarik. Tuntutannya Pak Eka di situ di sini, ya. Jangan lalai karena menilai diri sudah cukup. Ini sudah bagus kok begini. Tapi terus ada di dalam istilahnya penghayatan mengenai tuntutan Kristus bahwa saya harus menjadi garam untuk memperbaiki keadaan. Nah, dalam khotbah Pendeta Samuel di Cibunut hari Minggu lalu tanggal 11 itu ada tafsir yang menurut saya bagus sekali. Ada dalam pesta kerajaan surga itu ada orang tidak berpakaian pesta. Ya, lalu disuruh keluar. Dan Pak Samuel bilang kita jangan membayangkan bahwa ini tekanan pakaian pesta ini indah, bagus. Kan tidak bisa kita tuntut. Iya, masa dituntut pakaian pesta? Dia kan dipungut dari pinggir jalan. Karena orang yang diundang sudah tidak mau datang, ini kan diambil dari pojok-pojok jalan. Bagaimana bisa pakaian pesta, ya? Ini bukan soal indahnya dan bagusnya pakaian. Tapi apa? Identitas ternyata. Bahwa orang yang ini diundang pesta itu orang yang identitasnya dekat dengan pengundang, dianggap dekat. Dan kedua, Pak Samuel bilang dia ingin berpesta di sana sampai tuntas. Ya, lalu Pak Samuel bilang ada orang datang ke pesta hanya tanda tangan, terus ambil sedikit souvenir, terus pulang lagi. Jangan begitu. Jadi kalau mau berpesta dengan Tuhan, ya harus tuntas. Ada di situ dalam pesta itu. Itu artinya pakaian. Pakaian berarti identitas dan ingin sampai tuntas di situ. Kira-kira begitu khotbahnya hari tanggal 11 minggu lalu ya. Mengenai, ini menarik sekali. Karena pakaian kekristenan adalah pakaian yang mesti jelas. Saya ini orangnya Kristus. Kebenaran, kesetiaannya saya bawa, saya terima dari Kristus. Ya, saya mau jelas ada pada perjalanan seperti itu. Mungkin juga ini kali ya, nilai integritas dan ya nilai integritas seorang Kristiani yang harus juga kita pegang gitu. Keberaniannya kita untuk bilang bahwa yang benar adalah seperti ini dan yang salah adalah seperti ini. Lalu juga berani apa yang kita sampaikan atau apa yang kita tebarkan gitu ya, berita yang kita tebarkan itu juga yang kita lakukan gitu. Jadi bukan berarti kita nuntut orang lain untuk melakukan bahwa kamu harus jadi orang Kristen dong, tapi kitanya sendiri nggak melakukan itu gitu sebenarnya gitu. Jadi integritas itu kan kayak gitu kan, berani bertindak tapi juga berani berkata-kata gitu. Nggak cuman ya, menarik tuh. Ya, jadi kita mulai dari diri kita sendiri bahwa saya ini identitasnya pakaiannya jelas, pakaian putih yang saya ambil Kristus. Ya, kita masuk ayat terakhir 19 sampai 21. Barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ya. Ini menarik ya, ada tayangannya ya. Keadaan jemaat yang menjijikkan tidak mengurangi kasih Kristus kepada mereka. Ya, jadi gambarannya itu
aku terus mengetok di muka pintu loh. Kalau ada yang mendengar, aku akan masuk dan makan bersama-sama. Jadi penghakiman yang pedas merupakan ungkapan kasih sayang yang membawa pertobatan. Ya, ditegur keras supaya berubah sikap. Undangan ramah bukan kepada jemaat yang secara kolektif ini, tapi kepada perorangan. Kalau ada yang mendengar suaraku. Nah, tadi kan bilang kita mulai dari diri sendiri masing-masing. Sebab ini bukan secara kolektif jemaat akan menerima suara Kristus ini. Dikatakan di sini, aku mengetok kalau ada yang mendengar aku. Ya mungkin ada orang-orang tertentu, pribadi-pribadi yang akan betul-betul mendengar ini dan mau hidup sepadan dengan panggilan Kristus. Ya. Dan sesuai dengan hak-hak kepada orang yang hampir murtad ini, saudara-saudara ya, mereka menerima janji yang melebihi ke 6 jemaat lain. Ya, kita sering mendengar orang percaya berdoa mengundang Tuhan untuk tinggal bersama di dalam dunia kita yang fana ini ya. Ya. Nah demikian juga undangan Kristus. Ini ada tayangannya lagi nih. Ya. Kristus mengundang dia untuk kalau bertekun sampai akhir akan ambil bagian di tahta yang diberikan Bapanya kepadanya pada zaman yang akan datang. Ya jadi Laodikia, kalau ada yang mau bertobat, pakaiannya diganti, sikapnya berubah, saya janjikan duduk bersama saya di dalam tahta, di atas tahta yang diberikan Bapakku kepada aku. Jadi penggenapan ini digambarkan dalam pasal 20. Ya, tolong ya Pak Lui bacakan Wahyu 20 ayat 4 sampai 6. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Dan kepada mereka diserahkan kuasa untuk memahami. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Nggak kelihatan. Patung. Saya lanjutkan aja ya, Mas. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Iya, jadi Kristus menawarkan sesuatu yang tidak ditawarkan ke jemaat lain, bahwa mereka akan duduk dalam kerajaan 1000 tahun sebagai penguasa. Artinya 1000 tahun itu berarti lama sekali, tidak berakhir lah boleh dikatakan. Ya, suatu keadaan yang menggenapi semua tawaran Kristus kepada jemaat untuk mengambil dari Kristus emas yang dimurnikan, pakaian putih, dan minyak pelumas mata sehingga bisa melihat hal-hal yang rohaniah. Nah, apakah saudara-saudara ya, ajaran Kristen bahwa kita nanti hidupnya berakhir di sorga sebagai duduk di atas tahta yang dikaruniakan Allah. Apakah ajaran Kristen seperti ini apa untungnya atau semangat, atau ada juga bahayanya diajari begini? Menurut saudara-saudara gimana? Menurut saya yang paling logis adalah saya jadi teringat bahwa sepertinya Kristus sedang mengingatkan lagi atas mana satu kata disrupsi gitu ya.
bahwa kalau kita tenang-tenang aja, bakal ada sesuatu yang akan mengganggu kita. Seperti misalnya yang populer sekarang, Gojek tiba-tiba diganti oleh Gojek atau Grab gitu ya. Itu adalah disrupsi, adalah pengganggu ya, yang selalu datang seiring dengan zaman. Nah, jadi yang ditawarkan, yang sedang Yesus tawarkan adalah mengingatkan kita bahwa kita harus selalu tetap berubah. Dan seperti tadi, bergerak terus, perubahan ya. Resikonya pasti sangat tidak nyaman, tidak capek, itu di luar zona nyaman ya. Saya pikir itu. Jadi tiba-tiba terlintas di kepala saya bahwa Yesus sedang mengingatkan bahwa kalau you diam saja, akan ada sesuatu yang akan mengganggu you, merubah kehidupan kehidupan Anda. Jadi keuntungannya itu ya. Jadi masa depan yang gilang gemilang ini mempengaruhi saya untuk terus berupaya di dalam identitas tadi. Ada nggak yang melihat bahayanya ajaran bahwa nanti kan kamu masuk surga, Kristus menjaminlah. Menurut saya kalau keuntungannya sih udah jelas ya. Jadi ajaran Kristen itu memang nggak ada yang salah, dalam arti kata nantinya kita bersama Tuhan, keabadian yang penuh kebahagiaan di sana, itu udah jelas. Karena itu sebagai janji firman. Nah tapi kalau dari sisi bahayanya adalah selama kita masih di dunia ini, terkadang kita terlena dengan sesuatu yang yaitu di akhir kehidupan apakah kita mengakhiri dengan baik. Nah itu yang jadi permasalahan. Jadi selama masa hidup ya jangan sampai terlena dengan sesuatu yang menyilaukan terhadap diri sendiri lah, seperti jemaat Laodikia, saya rasa gitu. Ya, jadi selalu ada kemungkinan ya bahwa nanti kan kita akhirnya juga ke sana lah. Udah ndak usah. Ini yang digumuli Paulus. Bahwa ada orang Kristen yang merasa kita tuh sudah terjamin. Kristus sudah memberikan jaminan, maka kita jalani saja, ndak usah terlalu repot. Ya, ini bahayanya terlena di dalam jaminan ajaran masa depan yang gilang gemilang. Jadinya santai, jadi maksudnya santai itu dalam arti ya udah Kita terjamin kok. udah terjamin, ngapain kita harus repot-repot gitu. Itu yang dipertentangkan terus, karena banyak orang di dalam Roma itu ya, kalau begitu mari kita bikin dosa, karena dosa akan menimbulkan anugerah berlimpah-limpah katanya. Iya, gitu. Jadi perubahan itu selalu akan menciptakan ketegangan. Dan bagi beberapa orang, mereka perlu ketegangan untuk tetap bisa melanjutkan hidup. Gitu. Ya. Jadi ketegangannya diperlukan justru untuk. Ketegangannya juga diperlukan. Ya. Baik, kita masuk refleksi atau perenungan. Ya. Seruan kepada jemaat Laodikia untuk mendengarkan apa yang dikatakan Roh, ya, ayat 22. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, jadi seruan kepada jemaat Laodikia untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh, ayat 22, adalah seruan kepada kita, jemaat-jemaat modern. Apa yang tidak diduga menimpa jemaat yang merasa tenang, besar, kaya, ini sungguh mengejutkan kita. Jemaat yang merasa tidak memerlukan apa-apa dari luar lagi. Tidak perlu berbuat apa-apa selama hidup di dunia. Justru dinilai menjijikkan oleh Kristus. Kristus yang adalah amin, yang merupakan kehadiran Allah yang setia dan benar. Ya, merasa berisi dan berotot, tapi sebetulnya sudah menjadi jemaat yang tinggal ampas. Jemaat yang hanya layak dimuntahkan Kristus dari mulutnya. Itu karena sikapnya yang tidak dingin dan tidak panas. Tidak mau repot berpihak kepada kehidupan yang diperintahkan oleh Roh Kristus. Yaitu hidup yang dibarui, hati yang disucikan, dan penglihatan dalam
dunia kerajaan Allah secara rohaniah, bahwa kita harus hidup dalam kebenaran, kesucian, dan identitas Kristiani. Pengaruh kota besar yang serba makmur, bersikap angkuh, telah menggarami gereja sedemikian sehingga tidak jelas lagi siapa dia. Warnanya abu-abu, hidupnya tidak dingin, tidak panas. Jemaat yang apinya tidak menyala lagi, sudah padam, tinggal abu. Jemaat yang sari santannya sudah habis, tinggal ampasnya. Jemaat yang oleh mendiang Pendeta Eka Dharma Putra disebut jemaat sampah. Oleh Bisley Murray disebut menjijikkan. Oleh De Heer disebut jemaat yang tidak mau memilih antara taat kepada Allah dan tidak taat kepadanya. Sehingga oleh Kristus Sang Amin diancam untuk dimuntahkan dari mulutnya. Syukurlah sekarang ini ya saudara-saudara ya, kita masih dapat mendengar seruan Roh Kudus untuk bertobat dan segera menyalakan api. Syukurlah sampai sekarang Kristus masih terus menerus mengetuk pintu setiap orang dan bersedia masuk rumah kehidupan kita untuk makan bersama jika ada yang mau mendengar suaranya dan yang mau membuka pintu baginya. Ini ada tayangan terakhir ini ya. Kasih sayang yang mendalam dari Tuhan tidak terhalang oleh keadaan jemaatnya yang melarat dan telanjang memalukan untuk mengulurkan tangannya, menawarkan kekayaan surgawi untuk duduk bersama dia dalam kemuliaan abadi yang diberikan Bapanya kepadanya. Mari kita mendengar suara Roh, mendengar suara Kristus, segera membuka pintu hidup kita dan menyambut uluran tangannya yang penuh kekayaan sejati, yang abadi. Dalam PKJ 129 ayat 3, kita nyanyikan nanti, tuntun aku Tuhanku, hingga pada sisimu, di rumahmu, aku tinggal tetap. Amin. Nah demikianlah saudara-saudara, perenungan dari sapaan pada jemaat Laodikia. Kita akan menyanyi lagi dari PKJ 129 tadi, ayat 3 ya sekarang. Saat kau memanggilku, tuntun aku Tuhanku. Saat kau memanggilku, tuntun aku Tuhanku, hingga pada sisimu, di rumahmu ku tinggal tetap, makin akrab padamu. Yesus, ini doaku, tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Mari
Mari kita berdoa pada Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa supaya gereja-gerejamu boleh mendengar suaramu dan menetapkan sikap yang beridentitas Kristiani, dekat pada Tuhan, mau dituntun Tuhan, hidup dalam masyarakat di tengah bangsa ini sebagai pembawa kebaikan, nilai-nilai Kristus yang punya kekayaan emas murni, yaitu hidup yang dibarui, hati yang disucikan, mirip pakaian putih, dan punya minyak, yaitu hidup yang memandang kehidupan rohaniah sebagai hal utama. Tidak sakit-sakitan. Biarlah gerejamu boleh bertobat dan membuka pintu dan Tuhan masuk. Dan kami tinggal bersama Tuhan tiap-tiap saat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah, untuk masyarakat yang sedang bergumul bersama-sama. Gereja juga ambil bagian supaya dapat memperkuat diri menghadapi penyakit sampar, penyakit mewabah. Supaya kami jadi sehat, jadi kuat, dan dapat membangun ekonomi. Pimpinlah juga pemerintah kami dengan semua alat-alat kelengkapannya untuk menenteramkan bangsa ini. Supaya kami hidup dalam damai, saling menerima, saling menghargai, dan dapat tunduk pada kuasa pemerintah sebagai hamba Allah. Kami berdoa juga untuk para ahli, para dokter, para perawat yang terus bergumul mendampingi masyarakat. Supaya masyarakat waspada terhadap sakit penyakit dan memakai cara hidup baru, yaitu protokol kesehatan. Sehingga di samping kami sehat, kami dapat bekerja secara baik untuk mencukupi kebutuhan ekonomis keluarga dan masyarakat. Kami berdoa juga untuk pasien-pasien di rumah atau di rumah sakit yang sedang bergumul untuk sembuh. Kiranya Tuhan mengabulkan doa-doa yang naik padamu. Sehingga teman-teman, anggota masyarakat yang bergumul dengan sakit penyakit, kuat, besar pengharapannya. Dan Tuhan memberikan kepada mereka kemungkinan-kemungkinan terbaik untuk sembuh dan dapat beraktivitas lagi. Dalam segala hal, biarlah Tuhan dimuliakan. Kami doakan juga pilkada yang serentak akan dilakukan, supaya kami dapat memilih pemimpin secara bersukacita dalam suasana demokratis, dan menjaga diri supaya tidak menularkan atau ketularan sakit penyakit. Biarlah Tuhan menolong Komisi Pemilihan Umum mengatur kami semua, dan pemerintah juga dapat turun tangan menolong masyarakat dapat memilih pemimpinnya dalam suasana sejahtera. Terima kasih karena Tuhan mendengar doa-doa yang kami datang bawa kepadamu. Kami berdoa dalam Tuhan Yesus Kristus yang memimpin kami sampai akhir di dalam kemuliaan. Amin. Saudara-saudara, demikianlah PA kita. Salam sehat, salam makmur dan adil. Tuhan kiranya selalu menyertai kita sekalian. Amin.